Asy'ari dengan pendiri Muhammadiyah, Muhammad Darwish, itu satu keluarga, satu saudara yang sama, bahkan ngajinya sama-sama itu di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat. Dia ada 3 orang, Muhammad Darwish, kemudian Hasyim Asy'ari, satu lagi itu kakek buyutnya Cak Nun, MH Ainun Najib. Cuma 2 ini yang menonjol, karena menonjol, bagus baca kitabnya, soleh orangnya, itu langsung diperintahkan pergi ke Mekah, diberikan kitab. Saat berangkat ke Mekah, berguru di guru yang sama, namanya Syekh Ahmad Khatib dari Sambas. Nah, setelah dilihat-lihat sampai kembali ke Nusantara di masa yang sama, itu Masya Allah, ternyata keduanya punya visi yang sama, ya, tapi punya beda karakter. Yang satu senang praktek, ya, namanya Muhammad Darwish, lantas pulang diganti nanti menjadi Ahmad Dahlan. Yang satu lagi senang menulis kitab. Saat meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan 1924, difikirkan oleh beliau, ya, ini seorang sudah meninggal dunia, ulama belum bangkit, maka ditulislah kemudian kitab baru yang menjadi landasan lahirnya ormas baru disebut dengan Nahdlatul Ulama. Ada satu yang oleh beliau tidak diceritakan, karena mungkin beliau gak enak kalau menceritakan sendiri, maka saya yang menceritakan. Jadi kalau ke Romli dikasih pisang, ke Hasyim Asy'ari dikasih kitab, ke Ahmad Dahlan dikasih kitab. Ada lagi seorang murid beliau yang namanya Mbah Nur Zahid, Kiai Nur Zahid, itu dikasih cincin oleh Sayyidina Khalil. Paham cincin kan? Ya. Cincin itu untuk mempersatukan, untuk mempertemukan, untuk mempersaudarakan. Karena ini ada yang membidangi ekonomi, membidangi Cokro Aminoto politik, ada yang membidangi ilmu pengetahuan, kebudayaan, NU dan Muhammadiyah. Ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri, dan nggak boleh benarnya sendiri-sendiri. Ini harus menjadi sebuah orkestra seperti Kiai Kanjeng ini. Ini berbeda-beda tapi menjadi sebuah orkestra. Nah, itu harus ada yang bisa mempertemukan satu sama lain. Maka ada muridnya yang oleh Sayyidina Khalil diberi apa? Cincin. Mbah Nur Zahid namanya. Nah, Mbah Nur Zahid itu bapak dan ibu kalau tahu siapa beliau, beliau itu mbahnya beliau, mbahnya Cak Nur. Paham? Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu mbahnya Gus Dur, gitu ya. Mbah Nur Zahid itu mbahnya Cak Nur. Maka sampean, ini tugas beliau sekarang. Karena yang dikasih cincin Mbah Nur Zahid, mbahnya Kiai Haji MH Ainun Najib, maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan. Insya Allah, gitu ya. Maka alhamdulillah beliau betul-betul mewarisi Mbah Nur Zahid. Beliau tidak bisa mempersatukan berbagai agama, ya kan? Mbak-mbak, beliau tidak pernah mengkafirkan orang, gitu ya. Orang Hindu, orang Buddha bukan orang kafir menurut beliau, gitu ya. Orang Kristen, orang Nasrani bukan orang kafir. Ojo, jangankan hanya perbedaan antara sesama Islam, orang Hindu itu orang yang sedang mencari jalan, kata beliau, dan urung ketemunya Tuhannya baru itu. Orang Buddha ya ketemunya itu, kan begitu loh. Maka beliau sering menganalogikan ada agama cengkir, ada agama belulu, ada agama degan, ada agama kelapa. Nah, itu proses. Jadi bukan untuk dikafirkan, tapi masih dalam proses. Ini Mbah Nur Zahid, karena Mbah Nur Zahid itu dibawain cincin, maka beliau ini kita tidak membeda-bedakan ini NU, ini Muhammadiyah, tapi ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Muhammadiyah itu sangat perlu kehadirannya, gitu ya. Karena tanpa Muhammadiyah Indonesia kurang Indonesia, ya enggak? Kurang ya, gak ada Muhammadiyah
setengahnya itu kan begitu. Gak ada NU juga, ya kurang. Berarti Indonesia tanpa NU rapena. Nah gitu ya. Gak ada Wahabinya ya juga gak enak juga. Maka juga gak apa-apa ada Wahabi. Dan besok akan berkunjung ke Indonesia itu Raja Arab Saudi ya gak apa-apa. Kan begitu ya. Yang penting itu bisa ditempatkan pada tempatnya masing. Wong urip itu harus ada gasnya, ya harus ada remnya. Gas penting, rem penting, rating penting, dan semua itu penting. Yang penting itu harus ada yang bisa meramu, merangkai semua itu dalam suatu tujuan bersama, dan itu cincin. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Maka beliau ini, siapa yang tidak bisa dengan beliau? Gitu ya. Ini tiap malam dengan orang kecil begini semacamnya. Tapi sewaktu-waktu orang penggede itu juga minta pendapat beliau. Bagaimana Kapolri pertamanya melarang aksi 212 di mana? Di jalan raya, bukan di Monas, di jalan raya. Terus Gus Mus bilang itu bid'ah besar, terus diserang oleh teman-teman, sampai Gus Mus dikata-katain dengan padahal itu kata-kata Gus Mus baru koma. Gus Mus itu bilang bid'ah besar, dikira itu, padahal bid'ah itu kan ada 5, kan belum dijelaskan ini bid'ah yang mana Gus. Mestinya kan begitu, bukan langsung reaksi. Loh, Gus Mus piye? Gus Mus baru bilang itu bid'ah. Tapi kata Gus Mus bukan itu. Kemarin malam saya sama Gus Mus di Kebumen, kamu maunya ngiwangi saya, tapi bukan itu maksud saya, kata Gus Mus. Tapi gak apa-apa gitu. Maksudnya Gus Mus itu mau mengembalikan, karena Gus Mus itu kemarin malam klarifikasi itu apa? Tutu itu karepku, itu titik, tutu koma, kata Gus Mus. Kan saya bilang koma.